Jadi baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardus Febranus Laulanga, Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kali ini saya ingin mereview sebuah buku dengan tema Gender, Kesehatan, dan Teknologi. Langsung saja ke materi. Jadi baik, informasi mengenai gender. Pertumbuhan informasi dan komunikasi, teknologi dan perawatan kesehatan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi TIK semakin banyak digunakan dalam pemberian perawatan kesehatan. Informasi sistem untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan termaksud pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik telah dikembangkan, mencerminkan prioritas politik baru, peningkatan akuntabilitas, sabar dan keterlibatan publik, dan pengobatan berbasis bukti. Kegiatan komputerisasi perawatan kesehatan terjadi masalah dan tantangan sosial dan politik baru muncul. Pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan. Hal ini dapat mengubah cara kerja yang dilakukan. Ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkat dapat berubah hubungan dokter pasien dan meningkatkan sejumlah besar yuridiksi dan masalah hukum. Teknologi pencitraan baru seperti resonansi magnetik pencitraan MRI dapat mengungkapkan bagian tubuh yang sebelumnya tak terlihat, memberi dan menimbulkan pertanyaan baru bagi praktisi dan pasien. Seperti baru sistem informasi dikembangkan, keputusan penting juga sedang dibuat tentang data apa yang harus mereka gunakan untuk mengumpulkan keputusan yang sesuai, mempengaruhi apa yang dapat kita ketahui tentang kesehatan populasi bertahun-tahun yang akan datang. Perubahan sosial yang terkait dengan informasi kesehatan baru sistem adalah perubahan batas dan hubungan antara produsen tradisional dan penggunaan informasi kesehatan. Jadi, informasi kesehatan konsumen saat ini mungkin termaksud penyediaan layanan kesehatan dan seperti sebagai dokter, perawat, fisioterapis, pekerja sosial, dan lain-lain, yang semakin sering mengakses dukungan dan sarana online untuk praktik mereka, serta konsumen yang lebih tradisional termaksud pasien, anggota keluarga, dan pengasuh. Demikian pula informasi kesehatan produsen tidak lagi hanya terdiri dari penyediaan kesehatan dan penyediaan informasi kesehatan spesialis, tetapi merupakan kelompok yang beragam yang mungkin termaksud peneliti, administrator pasien, pengasuh, dan organisasi pasien. Informasi kesehatan sekarang diperoleh dari berbagai macam sumber. Praktisi kesehatan dapat menghasilkan informasi kesehatan dengan mengambil tanda-tanda vital pasien dan memasukkannya dalam sistem komputer. Ketika sistem informasi baru menjadi berjejaring dan karena peluang untuk perawatan terdistribusi meningkat, perawatan kesehatan semakin diakses jauh dari rumah sakit pusat, di klinik komunitas, dan bahkan di rumah. Seperti keragaman lokasi di mana perawatan kesehatan memberikan peningkatan. Ada implikasi untuk rentang dan jenis orang yang menjadi terdaftar dalam pemberian perawatan kesehatan dan untuk keterlibatan mereka dalam menghasilkan dan mengonsumsi informasi kesehatan kepada pendukung perawatan itu. Bagaimana pemahaman kita tentang gender
diinformasikan dengan mengeksplorasi hubungan sosioteknis dalam perawatan kesehatan, dan sebaliknya sejauh mana dapat mengapresiasi cara-cara gender bekerja, menginformasikan dan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana TIK dikembangkan, diterapkan, dan digunakan dalam konteks perawatan kesehatan. Gender dan kesehatan mengembangkan pemahaman kita tentang dinamika sosial yang terlibat di dalamnya. Penggunaan TIK dalam pengaturan perawatan kesehatan, beasiswa awal tentang gender dan teknologi menyarankan agar perempuan dan laki-laki dipengaruhi secara berbeda oleh perubahan teknologi, dan penelitian dilakukan pada tahun 1980-an membantu menantang pandangan bahwa teknologi netral dan bebas nilai. Sejalan dengan pendekatan pembentukan sosial memahami teknologi hubungan masyarakat, teknologi dipahami sebagai bentuk untuk mencerminkan dan memperkuat hubungan hierarkis kelas dan gender. Sepanjang tahun 1990-an, pekerja tentang gender dan teknologi meningkat, dan akun yang lebih bernuansa tentang hubungan gender teknologi Git dan Gill 1959 diajukan. Pekerjaan ini menekankan budaya serta hubungan material antara gender dan teknologi, dan menyarankan itu justru karena persamaan antara maskulinitas dan teknologi dipertahankan secara simbolis, mungkin tidak diatasi hanya dengan kehadiran lebih banyak wanita dalam teknologi. Henwood tahun 1996, Falken tahun 2001, dan dalam dekade ini pembangkitan internet menawarkan kesempatan untuk analisis yang lebih kultural tentang gender, hubungan teknologi untuk berkembang, dan seperti Watchman tahun 2004, hubungan hampir universal, paling tidak karena kemungkinan pengenalan wanita dalam kaitannya dengan teknologi. Pengertian konstruktivis dalam studi teknologi feminis ini sejalan dengan perkembangan di tempat lain dalam studi teknologi, misalnya Beecher, Hungers, dan Pitch tahun 1987, dan memunculkan pemahaman tentang gender, hubungan teknologi yang tidak mengandalkan determinisme teknologi maupun sosial, tetapi lebih menekankan pada sifat hubungan yang saling konstitutif dan selalu bergantung. Teknologi dan kesehatan. Beberapa benda literatur terkait termasuk sosiologi medis dan antropologi medis, studi ilmu pengetahuan dan teknologi STS, komputer, kerja komparasi yang didukung CSCW, informatika medis, dan sistem informasi telah berkontribusi pada munculnya bidang beasiswa dikenal sebagai perspektif sosioteknis tentang informatika kesehatan. Area ini ditandai dengan beberapa asumsi praktis bersama yang dimiliki. Juga membentuk banyak karya dalam koleksi ini. Pertama, ada yang dibagikan asumsi bahwa salah satu alasan utama mengapa teknologi baru dilakukan tidak secara otomatis menghasilkan berbagai sosial dan organisasi diklaim untuk mereka karena kurangnya kesesuaian antara teknologi dan konteks penggunaan. Dari sini, pusat kesuksesan adopsi atau implementasi teknologi baru adalah pemahaman rinci tentang penggunaan dan konteks penggunaan. Kurangnya kesesuaian antara teknologi dan praktik kerja telah menjadi tema sentral dalam pendekatan sosioteknis untuk informatika kesehatan literatur. Riset
difokuskan pada pertanyaan tentang penerimaan penggunaan terhadap atau penolakan terhadap teknologi baru dan atau untuk memahami pekerjaan terlibat dalam pembuatan teknologi sesuai dengan pekerjaan kelompok. Gender dan kesehatan. Badan sastra lain yang berpengaruh dalam hal pembingkaian buku difokuskan di sekitar bidang gender dan kesehatan. Ini beberapa tema yang telah dilatih dengan baik dan relevan dengan perhatian kami. Persimpangan tiga arah antara gender, kesehatan, dan teknologi. Tema utama berkenaan dengan cara bagaimana kerja berdasarkan gender dalam format baik pekerjaan berbayar maupun tidak dibayar, dan hubungan gender secara lebih umum menghasilkan kondisi dan praktik kesehatan gender. Misalnya wanita mengalami konsekuensi kesehatan dari kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan, memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang dilaporkan lebih tinggi dari pria, dan sering mengalami sikap buruk dari tenaga kesehatan di bidang medis. Doyle tahun 2001. Selain itu, karena wanita bertanggung jawab atas kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak, mereka sering berakit dengan mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri atau menunda kesehatan yang diperlukan perawatan. Guillemin tahun 2004 telah menunjukkan bahwa perempuan banyak mengalami gejala penyakit jantung seringkali terabaikan karena mewakili sebagai penyakit. Pria dan wanita seringkali menunda mencari diagnosis karena mereka terlalu sibuk mengurus orang lain. Kesehatan pria juga ditentukan oleh gender tentunya. Jadi baik, terima kasih. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.